Eun-gi setiap hari memberi makan hewan-hewan dan seakan berbicara dengan mereka, sementara Chun-hee sedang menyiapkan lauk istimewa untuk cucunya. Saat makan, Eun-gi tampak senang dengan lauknya. Namun, ketika melihat daging ayam, ia bertanya dari mana ayam itu berasal. Chun-hee dengan nada bercanda menjawab bahwa ia menangkap ayam di halaman rumah. Eun-gi langsung memuntahkan makanan itu dan berlari memeriksa apakah ayamnya masih ada. Setelah melihatnya, ia sadar bahwa itu hanyalah candaan sang nenek. Saat itu, telepon dari menantunya Haeseon masuk. Chun-hee bertanya mengapa ia tidak mengangkat telepon kemarin, dan Haeseon menjawab bahwa ia hanya sibuk. Ketika dokter lewat, Haeseon buru-buru berkata ia sibuk dan segera menutup telepon. Chun-hee merasa ada yang janggal, namun ia memutuskan untuk tidak memperdalamnya dan membiarkannya berlalu. Eun-gi sedang asyik bermain dan bercakap-cakap dengan seorang anak kecil dari desa. Ketika dari kejauhan sahabat dekat Chun-hee, Ok-dong berjalan mendekat. Kedua anak itu berbincang, kebanyakan tentang keluarga mereka. Tanpa sengaja, Eun-gi menyebut bahwa ayahnya sedang berada di rumah sakit, dan hal itu terdengar oleh Ok-dong. Saat itu, Chun-hee keluar, dan Ok-dong segera berkata kepadanya untuk cepat pergi ke rumah sakit dan memastikan keadaan sebenarnya. Kemudian Ok-dong tetap tinggal sendirian dan dengan hati-hati mulai menumpuk batu. Ia percaya bahwa dengan menyusun menara batu sambil berdoa, keinginannya akan terkabul. Chun-hee dengan tergesa-gesa menaiki kapal menuju daratan. Ia pergi ke supermarket besar tempat menantunya bekerja, namun di sana ia diberitahu bahwa menantunya sudah berhenti karena harus merawat suaminya di rumah sakit. Tak lama kemudian, Chun-hee pergi ke rumah sakit dan masuk ke ruang ICU, tempat putranya Mansu terbaring tak sadarkan diri. Saat itu, menantunya Haeseon melihat pemandangan tersebut. Di dalam ruang ICU, Chun-hee dengan penuh kasih menyeka wajah dan tangan putranya, Mansu, menggunakan sapu tangan. Saat itu, Haeseon masuk ke dalam ruangan. Setelah beberapa saat, Chun-hee berkata kepada Haeseon bahwa ia akan naik kapal terakhir untuk kembali ke Jeju, lalu keluar dari rumah sakit. Chun-hee menyerahkan buku tabungan kepada Haeseon dan berkata, "Ikuti saja apa kata dokter. Jika memang tidak ada harapan, biarkan Mansu pergi dengan tenang. Eun-gi akan kujaga sendiri, jadi jangan berpikir untuk membawanya." Setelah itu, ia pun pergi. Di dalam taksi, Chun-hee akhirnya tak kuasa menahan diri dan menangis terisak. Bahkan di atas kapal yang membawanya kembali, ia hanya bisa menatap lautan dengan penuh kesedihan. Hari itu, di tengah perasaan akan firasat buruk, hujan deras mulai turun. Semua orang terkejut dengan hujan yang tiba-tiba turun, dan Chun-hee serta Ok-dong pun hanya bisa menatap hujan itu sambil larut dalam kesedihan. Semua orang terkejut dengan hujan yang tiba-tiba turun, dan Chun-hee serta Ok-dong pun hanya bisa menatap hujan itu sambil larut dalam kesedihan. Chun-hee teringat bahwa suaminya dan dua putranya telah pergi ke alam baka pada saat hujan deras turun seperti ini. Kini, dengan satu-satunya putra yang tersisa, Mansu masih dalam keadaan koma, hujan kembali turun dengan deras. Kenangan itu membuat Chun-hee menangis, meraung penuh kesedihan. Beberapa saat kemudian, Chun-hee menyuruh Eun-gi makan.
Namun Eungi merengek ingin melihat 100 bulan di langit. Setelah berpikir sejenak, Chunhee pun berkata, "Baiklah, aku akan menunjukkan 100 bulan padamu, jadi makanlah dulu." Kemudian Chunhee menelepon Jungjun dan memintanya untuk menyalakan banyak perahu di laut dengan lampu yang terang. Itu semua demi membahagiakan Eungi kecil. Jungjun sempat kebingungan karena tidak ada seorang pun yang mau keluar di tengah hujan deras itu. Namun, berkat usaha semua orang, akhirnya perahu-perahu mulai berdatangan satu persatu ke laut. Dan tak lama kemudian hujan pun berhenti. Chunhee, Okedong, Eungi, dan Eunhee naik ke sebuah bukit kecil. Mereka berkata kepada Eungi, "Kalau kau melihat 100 bulan itu, jangan lupa untuk membuat sebuah permohonan." Saat itu, dari tengah laut, cahaya seperti bulan mulai muncul satu persatu, hingga akhirnya banyak bulan tampak terapung di atas permukaan laut. Eungi sangat gembira melihatnya, sementara ketiga orang lainnya masing-masing berdoa dalam hati. Putra Chunhee, Mansu, semoga bisa bangkit kembali seperti yang didoakan banyak orang,